Halo, selamat berjumpa kembali dengan Pak Niko. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di Eropa. Memang wilayah Nusantara atau Indonesia itu sangat menarik sekali dengan tempat yang dikenal sejak dahulu kala itu penghasil rempah-rempah. Sebenarnya tidak hanya rempah-rempah saja, banyak hal yang lainnya. Misalnya daerah Barus sejak berabad-abad sebelumnya bahkan itu sudah sangat dikenal di wilayah India, Mesir dan sebagainya. Jadi kedatangan mereka karena memang jalur perdagangan sempat terhambat dengan jatuhnya Konstantinopel dan bangsa Eropa berusaha mencari jalur lain. Jalur lainnya itu dilakukan dengan penjelajahan samudra. Siapa sih pelopornya? Pelopornya adalah bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Ada Christophorus Columbus, terusnya juga ada Bartholomew Dias dari dua tempat yang berbeda. Maksudnya yang satu dikirim oleh Spanyol Columbus dan Bartholomew Dias dikirim oleh Portugis. Kita bisa lihat di belakang saya ini ada peta dunia. Jadi digambarkan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Christophorus Columbus itu dia melintasi Samudra Atlantik. Nantinya sampai ke benua Amerika yang katanya ditemukan oleh Columbus. Tapi saya tidak yakin karena sebelum Columbus pasti sudah ada yang tinggal di sana dan stay di sana dan menemukannya lebih dahulu. Berikutnya ada lagi Bartholomew Dias. Dalam perjalanannya dia menyisir ke selatan, menyisir pantai Afrika ke selatan dan sampailah ke Tanjung Harapan atau sering juga disebut sebagai Cape of the Good Hope. Jadi kedua orang ini mulai membuka jalan. Kemudian bagaimana lagi? Ya dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Dari Portugis nanti ada Vasco da Gama. Vasco da Gama ini kita bisa perhatikan perjalanannya nanti dia mengikuti jejak Bartholomew Dias, tapi dilanjutkan lagi ke tempat yang belum ada peta pelayarannya pada waktu itu, masih bingung orang. Akhirnya setelah sampai di Tanjung Harapan juga sama seperti Dias, dia melanjutkan perjalanan menyisir pantai Afrika dan sampailah ke India, tempat yang sering diceritakan tapi orang banyak yang belum tahu di mana India dari sisi Eropa. Karena sebenarnya sejak Alexander the Great dan sebagainya itu sudah ada dalam catatan-catatan sejarah. Ketika sampai di India memang banyak orang yang kaget, ini bangsa apa yang sampai di sana, orang-orang bagi orang India. Bangsa Melayu bukan, bangsa China bukan, bangsa Persia dan Arab tapi bukan juga, karena mereka tidak berbahasa Arab. Akhirnya diketahui bahwa mereka adalah orang Eropa. Dengan diketahui jalur ini, maka mulai terbukalah wilayah Asia. Nanti dilanjutkan dengan penjelajahan-penjelajahan berikutnya dari bangsa Portugis yang setelah sampai ke India nanti melanjutkan lagi. Berikutnya bangsa Spanyol pun tidak mau kalah. Mereka mengirimkan armada pelayaran ekspedisi di bawah pimpinan Magallanes dan Sebastian Elcano. Mereka pergi lagi ke arah barat, sementara biasanya Portugis pergi ke arah timur. Jadi barat dan timur ini saling bersaing. Magallanes menyusuri pantai di Amerika, menyusur sampai ke bawah, sampai nantinya menembus Pasifik. Menembus Pasifik sampailah ke yang kita kenal sekarang dengan Filipina. Setelah Magallanes, tapi nasibnya kurang beruntung Magallanes ini. Nanti beliau terbunuh di Filipina tersebut. Di samping itu perjalanan bangsa Portugis juga berlanjut. Dari India ini mereka dengar kabar banyak rempah-rempah dari wilayah Malaka yang terletak di suatu selat yang strategis juga. Akhirnya mereka berusaha ke sana dan seperti kita ketahui dalam catatan sejarah, Alfonso de Albuquerque ini nantinya menaklukkan Malaka tahun 1511. Inilah
pintu masuk ke Nusantara akhirnya terbuka. Malaka di sini itu menjadi titik tolak penelusuran ke wilayah-wilayah lainnya di Nusantara. Sementara nanti dari sisi yang lain juga dari Filipina, mereka nanti bangsa Spanyol itu akan turun ke wilayah lebih selatan, ke tempat asal rempah-rempah, yaitu Maluku. Portugis juga tidak tinggal diam. Sejak dari Malaka ini, mereka nanti bergeser juga, melanjutkan perjalanan sampailah ke Kepulauan Maluku juga. Dan ini uniknya, nanti Portugis dan Spanyol yang jauh-jauh mengitari sebagian dari dunia ini, bola dunia, nanti bertemu di wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, dan sebagainya, di wilayah Nusantara atau Indonesia saat ini. Itu menariknya. Setelah kedua bangsa ini, bangsa-bangsa lain juga melakukan eksplorasi samudra tentunya. Ada bangsa Inggris yang melakukan eksplorasi juga ke wilayah kita. Tapi memang yang signifikan di wilayah Indonesia adalah nanti kedatangan bangsa Belanda. Ini negeri yang tidak terlalu besar di Eropa. Sempat dijajah oleh Spanyol dan melalui perjuangan akhirnya mereka bahkan bisa melakukan usaha-usaha eksplorasi samudera juga. Belanda mengusahakan dengan pihak swastanya mengirimkan armadanya. Pada tahun 1596, dalam catatan sejarah tercatat perjalanan Cornelis Dousman dari ujung Eropa turun ke bawah mengikuti rute Portugis, terusnya menyeberangi Samudra Hindia, akhirnya tiba di Banten. Jadi tiba di Banten ini membuka segalanya cakrawala bagi bangsa Belanda ketika tiba di Nusantara, di Banten, dan juga nantinya menyusuri wilayah utara Pulau Jawa dan mengumpulkan banyak hal, meskipun dalam catatannya banyak juga kekurangan-kekurangan dan banyak korban juga. Tapi begitu kembali nanti menjadi awal dari berdirinya VOC, Verenigde Oost-Indisch Company ini akhirnya menjadi melegenda di Nusantara. Mereka begitu berkuasa dan mencengkram negeri ini. Dan pengaruhnya kita ketahui sampai dengan tahun 1942 ketika kedatangan Jepang. Bahkan mereka berusaha untuk merebut kembali.